Coba ibunya agak maju ke sini ibunya. Panjenengan dari mana? Nganjuk Pak. Nganjuk. Dari Nganjuk. Iya. Sama ini anaknya. Iya, betul. Kenapa jenengan datangnya kok pas hampir Lebaran, ndak nunggu nanti setelah Lebaran atau gimana gitu? Nuwun sewu. Seperti yang sudah saya sampaikan pada panjenengan, itu Excalibur dari kampus itu tanggal 7 sampai tanggal 16. Betul. Jadi nunggu liburan tuh, pas liburan. Iya sih, cuma kan ini kan mau Lebaran. Nyari jenengan apa enggak? Kepengen seneng-seneng seperti lainnya itu, pakai baju baru, ngelencer, nggak pengen jenengan kok. Mohon maaf. Milihnya ke sini. Itu kalau baju baru ngelencer itu kok saya belum pernah pada saat liburan hari raya kayak gini Pak. Jadi tetap ya di rumah aja. Tidak pernah jelas-jelas. Lah terus jenengan nggak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Lah itu mengetahui saya itu dari seseorang apa dari YouTube? Dari YouTube. Tapi sudah praktek di rumah ya. Soalnya gini gue, apa yang saya sampaikan itu sesungguhnya sulit sekali untuk orang awam itu gue. Itu sulit sekali. Kalau sampai ada yang datang menemui saya, itu berarti kan sudah diperhitungkan itu, sudah dipikirkan matang-matang itu. Kalau sampai ada yang berani menemui saya, berarti itu kan sudah diperhitungkan itu, sudah dipikir matang-matang. Soalnya sulit, asli sulit sekali untuk orang-orang yang masih awam ini. Ya, termasuk panjenengan. Padahal beberapa hari lagi kan mau Lebaran Idul Fitri. Namun kok lebih memilih menemui saya di sini, berarti kan sudah diperhitungkan itu. Sudah dipikir matang-matang itu. Cara menempuhnya itu gampang karena ada yang membimbing kan? Cara menempuhnya gampang karena ada yang membimbing. Lah nanti kalau sudah berhasil, setelahnya tidak dipraktekkan gitu. Alatnya tidak digunakan, motivasinya tidak dipraktekkan, jalannya tidak dilalui, lah itu bisa lebih parah dari orang awam, lebih parah lagi dari orang awam. Nah kalau orang awam itu masih bisa ditoleransi karena belum mengerti kan, belum paham, belum tahu. Lah untuk orang-orang yang sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, kok sampai tidak melakukan kan berarti lebih parah dari orang awam kan. Jadi nanti setelah panjenengan selesai itu tanggung jawab panjenengan besar.
Karena apa? Karena harus mempraktekkan hasil dari pengkajian ini. Nah, kalau tidak dipraktekkan ya percuma saja. Nggak ada hasil apa-apa, nggak ada manfaat apa-apa. Terus lagi saya dengar panjenengan sudah di asmo. Artinya kan sebelum mengetahui saya, panjenengan kan sudah tahu kajian diri tentang ini, kan sudah tahu lah, buktinya panjenengan sudah asmo. Iya kan? Nah, itu yang ngelungguhake asmonya panjenengan siapa itu? Itu dulu pertama kali asmo yang saya terima itu disunke pada Romo Semono. Menyembah ini satu siji. Lah ya, itu siapa itu? Dipun sunaken kemawon. Lah yang nyuwunke itu siapa? Ibu saya. Oh, ibunya. Disuwunke sama Romo Semono. Setelah disuwunke, kemudian asmo itu digunakan. Nah, cara menggunakannya bagaimana itu? Ya, waktu sungkem itu asma itu yang saya pakai, saya gunakan. Waktu sungkem. Iya. Sungkem apa itu? Sungkem ke Waktu itu setelah tahu saya ya, dari bapak itu, bapak Soagi yang mau kunci itu, sungkemnya mau kunci. Dan sungkem itu berdoa gitu atau bagaimana? mau kunci Ruben ya kan? Mau kunci. Berarti sejak itu sudah hafal kunci, sering menggunakan kunci. Kunci itu. Terus apa lagi hafalnya? Saya kunci saja. Cuma kunci tok. Nah, kalau asmo sejati itu diperoleh ketika Romo Semono Sastro Hadijaya masih hidup, berarti asmo sejatinya itu bukan kanthi, bukan konto, ya, bukan. Nah, selama menggunakan kunci, selama menggunakan asmo sejati itu, apa yang panjenengan alami? Yang panjenengan rasakan, yang panjenengan alami bagaimana? Tertata. Ya? Tertata, rasanya tertata. Rasanya tertata. Jadi aku itu ya ada yang mungkin lah, ya, teman-teman lainnya gitu. Nah, sekarang ibunya masih hidup? Sudah sepuh. Masih hidup? Masih hidup, sudah Sudah sepuh. Asmo sejati yang diberikan Romo sewaktu Romo Semono masih hidup hanya sebatas jalan. Artinya tidak bisa digunakan untuk mendalami sebuah kajian. Kenapa saya katakan hanya sebuah jalan? Karena pemberiannya itu tanpa ritual. Itu tanpa ritual. Bisa melalui seseorang, bisa melalui telepon kalau ada telepon, bisa melalui tulisan. Hanya ada beberapa orang saja yang langsung mendapatkan asmo sejati dari Romo Semono dan dilungguhkan langsung oleh Romo Semono. Hanya beberapa orang saja. Selainnya atau selebihnya itu melalui titipan, melalui tulisan,
atau melalui telepon. Karena apa? Karena selain itu, yaitu tadi hanya sebatas jalan saja. Jalan untuk menuju kajian diri berikutnya. Lah mayoritas orang-orang yang mendapatkan jalan, orang-orang yang mendapatkan asma sejati melalui titipan, melalui tulisan, melalui telepon, ini tidak harus hafal kunci, nggak harus tahu kunci. Malahan sebagian besar itu belum tahu kunci, belum tahu apa-apa, tapi sudah dikasih asma. Lah tujuan pemberian asma ini hanya sebatas jalan. Artinya setelah kalau asma itu digunakan, dia akan tertuntun hingga pada akhirnya sampai pada kajian diri. Jadi nggak ada istimewanya. Karena hanya sebatas jalan atau petunjuk untuk menuju kajian diri pada akhirnya nanti. Nah sekarang panjenengan sudah sampai pada titik kajian diri. Artinya di dalam kajian diri panjenengan tidak bisa menggunakan asma itu. Nggak fungsi, tidak berfungsi. Artinya harus menggunakan asma sejatinya panjenengan sendiri. Dan tentunya ketika itu panjenengan masih kecil ya. Soalnya Romo Semono masih hidup, berarti panjenengan masih kecil. Itu mayoritas dulu itu memang seperti itu. Nah kalau sekarang nggak bisa. Kalau belum hafal kunci, belum hafal paweling, belum hafal mijil, belum hafal singkir, asma itu belum bisa didapat kalau sekarang. Nah kalau dulu ndak. Jadi asma sejati yang diperoleh ketika Romo Semono masih hidup itu ndak bisa dibangga-banggakan, nggak bisa diagung-agungkan, karena hanya sebatas petunjuk jalan saja. Dan lagi asma sejatinya pasti titipan gitu, ndak langsung dari Romo gitu. Tidak langsung dari Romo. Nah dulu caranya, semisal contoh, saya sering menghadap Romo Semono, sering mendapat wejangan-wejangan dari Romo Semono. Entah kapan waktunya, saya pasti akan mendapat amanah atau titipan asmo dari Romo. Dan titipan asmo ini ndak sedikit, itu banyak. Nah asmo ini bisa ditulis. Misal contoh, nanti kalau kamu punya kadang di sana, nah dikasih asmo ini. Jadi misal asma sejatinya Joko. Nah ini Joko 1, Joko 2, Joko 3, Joko sampai 100. Misal asma sejatinya Bambang ya seperti itu, Bambang 1, Bambang 2 terus seperti itu. Nah ini nanti akan saya berikan kepada orang-orang yang saya cintai di sekitar saya. Asmo, sejumlah asmo yang dititipkan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang saya cintai di sekitar saya. Nah itu caranya dulu seperti itu. Nah kalau asmo sejati itu digunakan, setelah diberi asmo sejati, nah ini diberi, cara memberikannya juga tanpa ritual, cuma dikasih tahu asmo sejatinya ini, gitu aja. Nah setelah diberitahu asmo sejatinya dan asmo sejatinya ini digunakan, nah cara menggunakannya kan setidaknya harus hafal kunci. Nah itu nanti
entah kapan waktunya seseorang itu akan tertuntun hingga sampai ke titik kajian diri. Nah, kalau sudah sampai di titik kajian diri, ya asmo yang titipan tadi itu sudah tidak terpakai lagi tuh. Sudah tidak terpakai. Seperti itu. Artinya harus dilungguhkan asmo sejatinya. Setelah Romo Semono meninggal, asmo sejati ini didewasakan. Lah, ketika asmo sejati ini didewasakan, lah ini asmo sejati ini mulai menjadi sakral. Tidak bisa asal diberikan. Harus ada ritualnya. Lah, yang memberikan itu juga harus sudah mumpuni. Harus sudah mumpuni. Kalau belum mumpuni tidak bisa. Lah, asmo sejati yang sakral tersebut, kalau untuk laki-laki itu konto, kalau untuk perempuan itu kanti. Nah, kalau asmo konto atau kanti ini dilungguhkan, ini sudah nggak bisa dirubah-rubah. Nah, sudah nggak bisa dirubah-rubah. Lah, asmo konto dan asmo kanti ini hadir setelah Romo Semono meninggal. Misal contoh, ada seseorang asmo sejatinya konto atau kanti. Mengaku itu didapatkan dari Romo Semono. Artinya ketika Romo Semono masih hidup kan, nah itu bohong. Karena apa? Karena asmo konto atau kanti itu setelah Romo Semono meninggal. Sebelum Romo Semono meninggal, ketika Romo Semono masih hidup, asmo sejati itu belum konto, belum kanti. Dan itu asmo bersifat sementara. Karena hanya sebatas petunjuk jalan saja. Lah terus, asmo konto atau kanti ini kalau sudah dilungguhkan, sekali dilungguhkan sudah nggak bisa diubah. Sudah tidak bisa diubah. Jadi apapun hasilnya, bagaimanapun hasilnya, kalau asmo konto, asmo kanti ini sudah dilungguhkan kemudian diubah lagi atau dilungguhkan lagi katakanlah, ini sudah lain kejadiannya, sudah lain. Bisa dipastikan orang tersebut mengalami kekurangan seperti orang tidak waras, entah dalam hal apanya. Terkecuali kalau asmo konto atau asmo kanti ini diberikan tanpa ritual. Ini baru bisa dilungguhkan ulang. Misal contoh, asmo sejatimu konto rupo atau konto warno atau kanti rupi, kanti warni, tapi melalui SMS. Nah, ini bisa dilungguhkan. Atau melalui telepon atau titipan dari seseorang, seperti sistem dulu ketika Romo Semono masih hidup tanpa ritual. Nah, itu asmo sejatinya belum sah, artinya bisa dilungguhkan. Tapi kalau melalui ritual ini nggak bisa, karena dia sudah mancep, dia udah mapan. Jadi apapun kejadiannya tidak bisa di otak-atik, tidak bisa diganggu gugat. Kalau sampai diganggu gugat, di otak-atik, ya resikonya bagi yang memiliki asma itu
mengalami kekurangan, entah dalam segi apanya, pasti ada kekurangannya. Itu asma. Kalau selain asma konto, selain asma kanti, enggak apa-apa. Dilungguhkan berulang-ulang kali juga enggak apa-apa, enggak akan ada masalah. Karena apa? Karena hanya sebatas jalan, petunjuk, tidak lebih dari itu. Walaupun asma sejatinya hebat, misal contoh asma sejatinya Bathara Karang atau Dewa Wisnu gitu asma sejatinya, atau Dewa Siwa gitu asma sejatinya, tetap bisa diubah, tetap bisa dihancurkan dengan menggunakan asma sejati Kontowarno atau Kontorupa, Kandirupi atau Kandiwarni. Tapi kalau asma sejatinya sudah Kontorupa, Kontowarno atau Kandirupi, Kandiwarni, ini sudah tinggi, tidak bisa diganggu gugat lagi. Sebab karena itu melungguhake atau mendudukkan asma sejati konto atau kanti ini orang yang sudah mumpuni, tidak bisa orang yang belum mumpuni itu. Dalam artian orang yang sudah terjaga kebersihan otak atau pikirannya, orang yang sudah terjaga kebersihan hati atau batinnya, orang yang sudah terjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya, baru bisa nglungguhake asma sejati konto atau kanti. Kalau belum, tidak bisa. Dipaksakan, kedua-duanya akan mengalami risiko tinggi. Karena Kontorupa, Kontowarno, Kandirupi, Kandiwarni itu adalah asma sejati. Selain Kontorupa, selain Kontowarno, selain Kandiwarni, selain Kandirupi itu asma, bukan asma sejati. Asma dengan asma sejati itu beda. Bagi para putra kekudangane Rama, asma sejati sesungguhnya ini sudah lebih dari cukup. Asma sejati ini sudah lebih dari cukup. Apalagi sampai asma sejati ini mengendarai kunci, atau mengendarai paweling, atau mengendarai mijil, atau mengendarai singkir. Itu sudah luar biasa gitu. Tanpa kunci, paweling, mijil, singkir saja asma sejati ini sudah tinggi untuk putra kekudangane Rama. Nah, putra kekudangane Rama itu seperti apa? Ya, seperti yang sudah saya motivasikan di ratusan video saya, itu putra kekudangane Rama. Tanpa membaca kunci sekalipun, tanpa membaca paweling sekalipun, tanpa membaca mijil sekalipun, tanpa membaca singkir sekalipun, kalau sampai menyebut Kontorupa, lindungi aku, katakanlah seperti itu, bantu aku, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Apalagi sampai asma sejati ini mengendarai kunci atau paweling atau mijil atau singkir. Tanpa kendaraan saja asma sejati Kontorupa atau Kontorupa, Kandiwarni atau Kandirupi ini sudah sangat tinggi gitu. Nah, Kontorupa atau Kontowarno, Kandirupi atau Kandiwarni, inilah sebenar-benarnya jalan. Sebenar-benarnya jalan itu. Jadi, betapapun kita mumpuni tentang ilmu pengertian Tuhan, tentang ilmu pemahaman Tuhan, tentang ilmu pengetahuan Tuhan, betapapun kita memegang gemboknya,
plus dengan kuncinya dunia. Kalau tidak punya konto rupa, tidak punya konto warno, tidak punya kanti rupi, kanti warni, ndak bisa. Mau lewat mana? Mau lewat mana? Jadi, pada akhir, spiritual, hakikat hidup, akan terlalu banyak orang-orang yang hanya sampai di pintu rumah saja, tidak bisa masuk karena tidak punya asma sejati. Nah, siapapun itu, bahkan itu seorang nabi sekalipun, kalau tidak punya asma sejati, tidak tahu asma sejati, bagaimana masuknya? Sampai di tujuan, tapi cuma di depan rumah tok, cuma di halaman tok, tidak bisa masuk, tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri. Jadi jangan main-main dengan asma sejati. Kalau asma sejati masih sebelum konto, sebelum kanti, boleh. Tapi kalau sudah asma sejati konto atau kanti, jangan main-main. Itulah kendaraan kita. Jadi kita tidak perlu berharap, apalagi mengharap sesuatu yang berlebihan. Cukup layakkan diri kita sebagai putra kekudangane Rama. Asma sejati ini sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Menghadapi apapun, mengalami apapun, membaca kunci itu kelamaan. Menghadapi apapun, mengalami apapun, membaca paweling itu juga kelamaan. Menghadapi apapun, mengalami apapun, membaca mijil juga kelamaan. Apalagi membaca singkir lebih lama lagi. Jalan kita adalah asma sejati. Juru selamat kita adalah asma sejati. Jadi konto rupa, konto warno, kanti rupi, kanti warni adalah jalan kita, juru selamat kita, pelindung kita, pengantar kita, penjamin kita. Untuk itu cukup melayakkan diri sebagai putra kekudangane Rama. Nah, putra kekudangane Rama ini kan stempel. Nah, kalau yang disestempel itu tidak layak dengan stempelnya gimana? Jadi menyebut konto rupa, menyebut konto warna, menyebut kanti rupi, menyebut kanti warni, terbang pun bisa sesungguhnya, walaupun tanpa pesawat. Apapun bisa, tanpa alat. Hanya saja diri kita ini sudah layak belum sebagai putra kekudangane Rama. Nah, perkaranya cuma itu tok. Jadi kesimpulannya, kalau ingin selamat dari apapun itu di dunia ini, ingin selamat dari apapun selain di dunia ini,
cukup layakkan diri sebagai putra kekudangane Rama. Karena kita punya juru selamat. Lah seluruh manusia hidup itu kan memiliki asma sejati ini sejak dari dalam perut sang ibu. Kalau panjenengan teliti menyimak video-video pencerahan dari saya yang jumlahnya ratusan di YouTube Putra Rama Channel, panjenengan pasti ngerti, paham dan tahu bahwa seluruh manusia hidup itu memiliki asma sejati sejak sebagai janin. Artinya memiliki juru selamat sejak masih janin kan. Namun dalam kenyataannya setelah keluar sebagai janin nyaris tidak pernah mengalami keselamatan. Makanya hampir seluruh waktunya digunakan hanya untuk mencari keselamatan. Padahal punya juru selamat di dalam dirinya. Alasan paling utama, setiap orang yang datang menemui saya di sini karena ingin selamat kan? Iya enggak? Panjenengan juga ingin selamat kan? Iya kan? Ingin selamat kan? Nah, selamat ini kan luas. Selamat dari kecelakaan, selamat dari penyakitnya, selamat dari sial, selamat dari kemiskinan, ya enggak? Selamat dari neraka, ya enggak? Intinya kan ingin selamat. Maka yang bisa menjamin keselamatan panjenengan itu bukan saya, melainkan asma sejati panjenengan sendiri. Karena juru selamat panjenengan adalah asma sejatinya panjenengan. Namun sayangnya, juru selamat ini baru akan melakukan penyelamatan jika yang hendak diselamatkan itu adalah putra kekudangane Rama. Artinya, untuk selamat kita harus melayakkan diri sebagai putra kekudangane Rama. Tanpa disuruh, asma sejati kita akan menyelamatkan. Kalau dia melihat ada tanda putra kekudangane Rama di dalam diri kita, nggak usah diperintah, nggak usah disuruh, nggak usah dimintai. Asma sejati kita pasti akan menyelamatkan diri kita dari segala hal yang mengancam diri kita. Sebab karena itu, asma sejati Konto dan Kanthi tidak bisa main-main. Karena dia adalah juru selamatnya para putra kekudangane Rama. Secara spiritual religi disebut sebagai guru waskita. Artinya dia maha mengetahui. Nah, secara spiritual religi disebut sebagai guru waskita atau guru waskito. Artinya Konto atau Kanthi ini maha mengetahui. Jadi tidak perlu diminta, tidak perlu diapa, karena dia mengetahui, maha mengetahui. Secara spiritual adat disebut juga sebagai guru sejati. Jadi, suatu ketika kita akan menyaksikan ada berapa banyak orang yang hanya sampai di depan pintu saja. Itu dikarenakan bukan gurunya yang kurang hebat,
bukan perjuangannya yang kurang hebat, bukan pengorbanannya yang kurang hebat, bukan amal ibadahnya yang kurang hebat, bukan agamanya yang kurang hebat, bukan ilmunya yang kurang hebat, bukan, karena tidak punya asma sejati. Itu. Jadi kesimpulannya, betapapun kita beragama, betapapun kita berilmu, betapapun kita berspiritual, bahkan betapapun kita bertapa, kalau tidak punya asma sejati, tidak akan bisa masuk ke dalam rumahnya. Untuk orang-orang hebat, asma sejati ini dihargai 1 miliar. Harganya asma sejati ini 1 miliar. Dan mereka tidak berpikir panjang. Mereka mengatakan itu murah. Katanya orang-orang hebat itu murah. Karena dengan 1 miliar bisa masuk ke dalam rumah pribadinya. Mereka lebih memilih 1 miliar daripada bertapa bertahun-tahun. Jadi panjenengan yang mendapatkan asma sejati, konto rupa, konto warna, kanthi rupi, kanthi warni, melalui motivasi dari wong edan bagu secara gratis, jangan main-main. Di luar sana itu harganya 1 miliar, jenengan kalau pengen tahu. Lah kenapa wong edan bagu kok tidak ikut-ikutan 1 miliar? Edan bagu sudah kaya. Buat apa itu? Jadi sekali lagi saya berpesan, jangan main-main dengan asma sejatimu. Karena asma sejatimu adalah juru selamat dunia akhiratmu. Suatu saat panjenengan akan mendapatkan bukti tentang kata-kata saya ini. Karena ini adalah era kebangkitan spiritual Nusantara. Artinya semua rahasia sejarah bumi ini akan terungkap. Dan ketika semua sejarah dari awal sampai sekarang tentang apapun yang hidup di muka bumi ini terungkap, berarti termasuk orang-orang hebat yang hanya sampai di halaman rumah itu tadi loh, tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Panjenengan akan menyaksikan. Panjenengan akan menyaksikan. Di antaranya ada para nabi, ada para habib, ada para syekh, ada para dugdeng, ada para pendekar, ada para ahli tapa. Karena tidak punya asma sejati, mereka hanya sampai di depan pintu rumahnya. Nah, asma sejati inilah di dalam religi agama Islam disebut-sebut sebagai Asmaul Husnah yang ke-100. Konto rupa, konto warna, atau kanthi rupi, kanthi warni, inilah Asmaul Husnah yang ke-100. Penyebutan Tuhan yang terakhir, yang tidak diumumkan. Kalau diumumkan, harusnya Asmaul Husna itu ada 100, bukan 99. Karena yang satu dirahasiakan dikarenakan butuh perjuangan,
pengorbanan dan pengabdian, maka yang satu dirahasiakan, yang diumumkan hanya 99 saja. Sebab karena itu para ahli spiritual religi bersusah payah kian kemari mencari yang ke-100, dan ternyata yang ke-100 adalah Kontorupa atau Kontowarno, Kanthi Rupi atau Kanthi Warni. Orang-orang hebat tidak berani bermain-main tentang ini. Orang-orang hebat berani mengeluarkan uang 1 miliar untuk mendapatkan konto atau kanti ini loh. Karena mereka ngerti, mereka paham, mereka tahu. Hanya dengan itu mereka bisa masuk ke dalam rumah pribadinya sendiri. Artinya, kalau asma sejatinya sudah dilungguhkan dan asma sejatinya itu adalah Kontorupa atau Kontowarno, Kanthi Rupi atau Kanthi Warni, harusnya manunggal jati itu gampang banget. Lah wong punya alatnya untuk masuk. Kalau masih mengalami kesulitan, berarti dirinya masih belum layak sebagai putra kekudangane Rama. Itu toh. Maka segera layakkan dirimu sebagai putra kekudangane Rama. Kalau panjenengan pengen tahu, pengen paham, pengen ngerti tentang asma sejati. Asma sejati itu seperti itu. Jadi orang-orang hebat di luar sana itu sering menerima 1 miliar dari orang-orang hebat di luar sana. Namun orang-orang hebat di luar sana yang menerima imbalan 1 miliar dari orang-orang hebat yang membutuhkan asma sejati, itu kehidupan sehari-harinya tidak jauh lebih baik dari saya. Gitu. Jadi untuk apa saya ikut-ikutan melakukan seperti itu? Lawang mereka yang hampir setiap waktu menerima sejumlah uang sebegitu banyaknya aja, tempat tinggalnya juga tidak lebih baik dari tempat tinggal saya. Kehidupannya juga tidak lebih baik dari kehidupan saya sehari-hari. Itu sebagai gambaran betapa sakralnya Kontorupa, betapa sakralnya Kontowarno, betapa sakralnya Kanthi Rupi dan Kanthi Warni. Tidak bisa dibuat main-main, tidak bisa dibuat dagangan. Jadi, keselamatan dan kesempurnaan panjenengan itu bergantung dari Kontorupa atau Kontowarno, dari Kanthi Rupi atau Kanthi Warni. Sedangkan Kontorupanya panjenengan, Kontowarnonya panjenengan, Kanthi Rupinya panjenengan, Kanthi Warninya panjenengan, itu bergantung seberapa layak diri panjenengan sebagai putra kekudangane Rama. Tentang bagaimana dan seperti apa putra kekudangane Rama sudah terlalu banyak video-video pencerahan dari saya. Jadi, tentang kehebatan kunci, tentang kehebatan paweling, tentang kehebatan mijil, tentang kehebatan singkir, tentang kehebatan palungguh, itu hanya hiburan belaka. Tidak bisa membuat panjenengan masuk ke dalam rumah pribadi panjenengan. Kehebatan kunci itu tidak bisa membuka rumah pribadi panjenengan. Kehebatan paweling betapapun hebatnya tidak bisa membuka
pintu rumah pribadi panjenengan. Kehebatan mijil juga tidak bisa membuka pintu rumah pribadi panjenengan. Kehebatan singkir itu juga tidak bisa membuka pintu rumah pribadi panjenengan. Kehebatan palungguh itu juga tidak bisa membuka pintu rumah pribadi panjenengan. Yang bisa membuka pintu rumah pribadi panjenengan adalah konto ruponya panjenengan, atau konto warnonya panjenengan, atau kanti rupinya panjenengan, atau kanti warninya panjenengan. Dan itu pun bergantung dari seberapa layak diri panjenengan sebagai putra kekudangannya Rama. Semakin diri kita layak sebagai putra kekudangannya Rama, semakin tidak membutuhkan waktu. Konto rupa, konto warna, kanti rupi, kanti warni, membuka pintu itu loh, nggak pakai durasi waktu, langsung ceplek, nggak pakai lama-lama. Tentang hal ini terungkap dalam spiritual religi pada agama Kristen. Di sana difilosofikan sebagai Nabi Isa atau Yesus. Sebagai sang juru selamat. Untuk bisa menyelamatkan seluruh pengikutnya, Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka seorang Yesus, seorang Nabi Isa, orang buta bisa disembuhkan, orang lumpuh bisa disembuhkan, bahkan orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Namun kenapa untuk menyelamatkan seluruh pengikutnya dia harus mati di kayu salib? Aneh kan? Padahal orang mati saja bisa disembuhkan. Orang mati sudah bisa dihidupkan. Orang yang sudah mati itu bisa dihidupkan kembali. Harusnya untuk menyelamatkan pengikutnya dia tidak harus mati kan? Lawang orang mati aja bisa dihidupkan kembali. Namun dalam kenyataannya untuk bisa menyelamatkan seluruh pengikutnya, Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Artinya agar supaya konto rupa, konto warna, atau kanti rupi, kanti warni bisa menyelamatkan kita, kita harus menjadi putra kekudangane Rama. Nah, putra kekudangane Rama sekali dua kali ini mirip sekali dengan kejadian sebelum Yesus mati di kayu salib. Dihina, difitnah, diperolok, disakiti, dan lain sebagainya. Nah, sebagai putra kekudangane Rama, ketika dibenci, membalas dengan cinta. Ketika difitnah, membalas dengan kasih. Ketika disakiti, membalas dengan sayang. Selama kita berupaya mencapai keselamatan, sudah pasti kita akan mengalami itu semua. Karena hukum keseimbangan alam semestanya seperti itu. Artinya, upaya kita menjadi putra kekudangane Rama itu pasti tidak bisa kita menghindar, itu tidak bisa.
Kita menghindar tidak bisa, menolak tidak bisa, karena hukum keseimbangan alamnya itu seperti itu. Artinya tetap akan ada orang-orang yang membenci kita, memfitnah kita, membuli kita, menyakiti kita, menipu kita, dan sebagainya, itu tetap ada. Dan semuanya itu kita balas dengan cinta, kita balas dengan kasih, kita balas dengan sayang. Itu namanya putra kekudangane Rama. Kalau tidak seperti itu, ya kita tidak akan pernah layak untuk menjadi putra kekudangane Rama. Itu nggak pernah layak. Nah, karena apa? Karena putra kekudangane Rama itu seperti itu, gitu loh. Seperti itu, dihina orang, macam-macam. Itu kekudangane Rama. Kalau tidak ada yang menghina, tidak ada yang berarti bukan putra kekudangane Rama. Sebab kalau tidak dihina, pasti kita akan menghina. Kalau tidak difitnah, pasti kita yang akan memfitnah, gitu loh. Nah, sekarang pilihan kita mau jadi yang difitnah apa yang memfitnah, itu tok pilihannya. Kalau kita lebih memilih menjadi yang difitnah, berarti itulah putra kekudangane Rama. Kalau kita lebih memilih menjadi orang yang dibenci, berarti itulah putra kekudangane Rama. Jadi pokok intinya dalam kajian diri kita adalah asma sejati pribadi kita sendiri. Itu pokok intinya. Kalau kunci, paweling, mijil, singkir, palungguh, itu hanya sabda. Yang bersabda adalah konto rupa atau konto warno, kanti rupi atau kanti warni. Itulah yang bersabda kunci, paweling, mijil, singkir, palungguh. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya asma sejati kita saja itu sudah menyelesaikan. Itu sudah lebih dari cukup. Apalagi berkendaraan sabdonya konto atau kanti itu sendiri. Sudah pasti tidak ada tandingannya. Dan yang perlu dan harus kita usahakan adalah berupaya melayakkan diri sebagai putra kekudangane Rama. Cukup tentang seperti apa, bagaimana putra kekudangane Rama, terlalu banyak jumlah video-video pencerahan dari saya. Ketika asma disempurnakan, ketika asma didewasakan oleh Eyang Rama Semana Sastro Hadijaya, sehingga menjadi konto rupa atau konto warno, kanti rupi atau kanti warni. Konto rupa, konto warno, kanti rupi, kanti warni ini berfirman, mulai saat ini engkau tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut. Kemanapun engkau bergerak, akan aku gendong, akan aku panggul, akan aku tuntun. Jika engkau melalui jalan berduri, maka aku yang akan menjadi sandalmu. Kalau kamu melalui jalan berapi, aku akan menjadi bajumu.
Kalau engkau melalui jalan berair, aku yang akan menjadi perahumu. Kalau engkau bepergian ke tempat yang jauh, aku yang akan menjadi pesawatmu. Itu firmannya konto rupa atau konto warna, kandu rupi atau kanti warni. Dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sang pelindung, sang penjamin, sang juru selamat kita adalah konto rupa atau konto warna, kanti rupi atau kanti warni. Sekali lagi saya tegaskan, bergantung dari seberapa layak diri kita sebagai putra kekudangane Rama. Bahkan kunci, paweling, mijil, singkir, palungguh ini tidak bisa aktif tanpa konto rupa, konto warna, kanti rupi atau kanti warni. Nggak bisa hidup, nggak bisa aktif, nggak bisa fungsi. Kesimpulan terakhir dari saya. Nah, kalau sudah seperti itu, jika kita hendak memuja, seyogyanya kita memuja siapa coba? Kalau kita hendak memuji, seyogyanya memuji siapa? Kalau kita harus menyembah, siapa yang harus kita sembah? Coba kalau sudah seperti itu. Namun, konto rupa, konto warna, kanti rupi, kanti warni tidak butuh dipuja, tidak butuh dipuji, tidak perlu disembah-sembah. Dia tidak butuh itu. Dia konto rupa, konto warna, kanti rupi, kanti warni hanya menginginkan diri kita sebagai putra kekudangane Rama. Selain diri kita sebagai putra kekudangane Rama, dia tidak butuh, dia tidak perlu itu. Karena putra kekudangane Rama adalah keretanya konto rupa, konto warna, kanti rupi atau kanti warni. Terdengar canggung ya? Ya, terdengar canggung nggak ibunya? Sering mendengar penjelasan jenengan di YouTube. Yang ini pernah saya dengar. Tapi terdengar canggung nggak saya mengatakan ini? Misal contoh, konto rupa, aku mohon tambahi rezeki, canggung nggak kira-kira? Pasti lidah kita canggung ya. Ya enggak? Konto rupa lindungi aku ya. Selama ini kan bukan konto rupa, bukan konto warna, bukan kanti rupi, bukan kanti warni kan. Non keempat itu. Sangat canggung. Nah, karena lidah kita terasa canggung memujanya, memujinya, begitu juga sebaliknya. Nah, terus bagaimana dia mau menyelamatkan, lawang dia merasa canggung mau menyelamatkan kita? Seperti itulah gambarannya. Kalau kita merasa koyone kok krungune kok gak enak ya. Biasanya ya Allah kan gitu ya. Biasanya kan ya Yesus gitu ya. Ya Tuhan ya, yang widi kok ganti konto rupa. Kayaknya kok kaku ilate. Sama. Dia juga merasakan sama seperti itu. Ketika dia hendak menyelamatkan kita juga sama, dia merasa seperti kok canggung banget ya saya mau menyelamatkan. Nah, sama.
Nah, ini yang terjadi, yang kita alami selama ini seperti ini. Kecanggungan antara ini loh. Kecanggungan antara kita ini loh yang kita alami selama ini. Nah. Kalau sampai keceplosan kontor rupo aku njaluk tambah rezeki, toleh jangan-jangan ada yang denger. Nah gitu kan. Ya. Latihlah lidah panjenengan sampai tidak canggung. Selama lidah panjenengan merasa canggung, dia pun sama. Dia pun merasakan hal yang sama ketika hendak menyelamatkan kita. Ingat, konto rupo atau konto warno, kanti rupi atau kanti warni adalah juru selamat kita. Namun selama kita masih canggung menyebutnya, dia pun merasa canggung ketika menyelamatkan kita. Ya. Kayak piye nah, biasanya Romo, nah gitu ya. Romo sopo? Romo itu bukan juru selamat kita. Romo itu rumah, bukan juru selamat, bukan kunci. Romo itu rumah. Romo itu rumah yang digembok. Romo itu rumah yang digembok. Nah, kuncinya itu konto rupo, konto warno, kanti rupi atau kanti warni. Tuhan itu rumah. Allah good yang itu rumah yang digembok. Itu rumah yang digembok. Untuk membuka gemboknya ini konto rupo. Ini konto warno, kanti rupi, kanti warni untuk membuka gembok ini tadi loh. Tanpa menyebut Tuhan sekalipun, tanpa memuja-muji Tuhan sekalipun, nah kalau gemboknya terbuka, bisa dibuka, tetap bisa masuk kan? Tetap bisa masuk ke dalam rumah. Jadi tak perlu menyebut rumah. Nah, supaya lebih intelek gitu. Rumah diubah menjadi villa, hotel, apartemen, villa, sekalipun kalau tergembok nggak mau ngapain. Villa, hotel, apartemen kalau kegembok nggak mau ngapain. Tetap nggak bisa masuk. Rumah kita walaupun tidak disebut sebagai hotel, rumah kita walaupun tidak disebut sebagai apartemen, sebagai villa, kalau gemboknya bisa kita buka, tetap kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini fungsinya asma sejati itu di situ fungsinya. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih penting rumahnya apa lebih penting kuncinya? Nah, lebih penting rumahnya apa lebih penting kuncinya? Yang kita pegang itu. Yang perlu kita pegang itu rumahnya apa kuncinya. Kalau rumahnya yang panjenengan pegang berat, emangnya kita keong membawa-bawa rumah. Yang kita bawa cukup kuncinya. Rumahnya biarin, nggak akan digotong rumahnya, nggak akan ada yang gotong rumah, dia akan tetap di sana. Kalau rumah itu adanya di sana, dia akan tetap di sana. Nggak usah digotong-gotong, nggak usah dibawa-bawa. Cukup kita pegang dan kita bawa-bawa kuncinya saja. Karena yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam rumah itu adalah kuncinya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah asma sejati kita, yaitu konto rupo atau konto warno, kanti rupi atau kanti warni. Itu kuncinya. Itu harus bersama kita selalu. Dan tidak boleh hilang itu. Tidak boleh hilang, tidak boleh salah naruh, tidak boleh lupa. Kalau sampai lupa, salah naruh, apalagi hilang, ayolah terus piye. Bagaimana kalau kita menyebutnya hidup? Hidup itu bentuk
Hidup itu bentuknya konto rupa, bentuknya konto warna, bentuknya kanti rupi, bentuknya kanti warni. Itu bentuknya. Jadi kita enggak, ya lebih canggung lagi kalau kita memuja bentuknya minta, canggung lagi kan bentuknya minta, lebih canggung lagi. Pasti panjenengan belum pernah kan? Nah, termasuk panjenengan kan belum pernah kan? Konto rupa selamatkan aku belum pernah kan? Nah, pasti Romo ya, setidaknya Romo Allah kan? Tuhan namanya. Padahal mereka dia bukan penyelamatmu itu adalah konto rupa, penyelamatmu adalah konto warno, penyelamatmu adalah kanti warni atau kanti rupi. Itu yang layak kau sebut. Nah kalau seperti itu mbok mijile diganti Romo jeneng sira mijila ngono. Atau Allah jeneng sira mijila ngono. Ya jal iso ora. Romo saja jadi mati. Tanpa konto rupa, tanpa konto warna, tanpa kanti rupi, tanpa kanti warni, Romo itu ndak bisa mijil. Artinya mati kan? Makanya di dalam mijil konto rupa atau konto warna, kanti rupi atau kanti warni, baru Romo bisa mijil. Lah dari sini kan kita harusnya bisa mengambil kesimpulan, loh ternyata ya kan rahasianya ada di konto rupa, konto warna, kanti rupi atau kanti warni. Buktinya tanpa konto rupa, tanpa konto warna, kanti warni atau kanti rupi, Romo ndak bisa mijil. Nah. Romo ndak bisa mijil. Mau mijil lewat mana? Mau mijil lewat mana? Kalau bukan lewat konto rupa, konto warna, kanti rupi, kanti warni, mau lewat mana dia mijilnya? Romo mijil melalui konto rupa, konto warna, kanti rupi, kanti warni. Kita masuk ke dalam Romo melalui konto rupa sama. Sama. Tanpa konto rupa, konto warna, kanti rupi, kanti warni mau masuk lewat mana? Lawang Romo saja mijil melalui. Nah, jadi sekali lagi jangan main-main dengan asma sejati pribadinya panjenengan. Karena asma sejati pribadinya panjenengan tersebut konto rupa atau konto warna, kanti rupi atau kanti warni adalah juru selamat panjenengan. Kata-katanya sederhana, juru selamat. Selamat ini kalau diartikan, kalau dimaknai luas banget. Apapun yang kita lakukan selama ini itu hanya sebatas ingin selamat. Aslinya gitu. Jadi yang kita inginkan selama ini sesungguhnya hanya selamat. Dengan selamat bisa senang, bisa tenang, bisa bahagia, bisa banyak uang, bisa kaya, bisa kecukupan, bisa sehat. Aslinya yang kita cari selamat. Nah, yang bisa menjamin keselamatan kita hanya asma sejati kita. Mereka di luar sana masing-masing bangga dengan pengertian mereka, dengan pemahaman mereka, dengan pengetahuan mereka, semuanya berbangga di luar sana. Namun karena tidak punya asma sejati, mau masuk lewat mana? Oke,
mereka mengejar surga, katakanlah, mencari surga. Mau masuk lewat mana? Oke, mereka mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Mau masuk lewat mana? Mau masuk lewat mana? 99 nama Tuhan, enggak bisa, itu bukan kuncinya. Itu bukan kuncinya. Mau manunggal jati lewat mana? Mau manunggal jati lewat mana? Waduh, wis mau mlebu neraka ae Pak Web, lewat mana? Neraka aja nggak bisa, masuk ke dalam neraka itu lo nggak bisa. Mau lewat mana? Kok jalannya cuma satu? Jalannya cuma satu. Kalau bukan Kontorupo ya Kontowarno. Kalau bukan Kontowarno ya Kanthi Rupi. Kalau bukan Kanthi Warni ya Kanthi Warni. Kanthi Warni. Jalannya cuma itu, mau lewat mana? Mau lewat mana? Tapi makanya orang-orang hebat berani membayar 1 miliar. Yang membayar 1 miliar yang untung, yang menerima 1 miliar lah ini yang dedel duel. Ndak lebih baik dari wong edan baku kehidupannya. Dia mendapatkan asmo 1 miliar tanpa bertapa selama bertahun-tahun. Oh, untung. Nah, yang menerima ini terlunta-lunta kehidupannya. Oh, kasihan. Kalau panjenengan tidak percaya, saya berani ngasih jaminan. Saya berani ngasih jaminan. Jaminan apa? Jaminan hanya dengan asmo plus 4 sabdanya, tak jamin bisa masuk ke dalam rumah pribadi. Tak jamin. Wes ndak usah maksimal jadi putra kekudangane Rama wes. Nggak usah maksimal menjadi putra kekudangane Rama. Ndak usah layak menjadi putra kekudangane Rama. Yang penting 2 sayapnya atau 2 tangannya asma sejati ini dilakukan. Kedua kakinya asma sejati ini dilakukan, yaitu kunci paweling mijil singkir. Kunci paweling itu kedua tangan atau kedua sayapnya asma sejati. Mijil singkir itu kedua kakinya asma sejati. Itu dilakukan, dijamin pasti bisa masuk ke dalam rumah pribadinya. Tapi ya jangan minta kemuliaan di dunia. Nah, kalau menginginkan kemuliaan di dunia, ya harus melayakkan diri sebagai putra kekudangane Rama. Baru kemuliaan yang selamat akan didapatkan. Kalau cuma selamat tok, dalam artian bisa masuk ke dalam rumah pribadinya, wis cukup mempraktekkan kedua sayap dan kedua kakinya sudah cukup. Nah, keselamatan ini bagi para putra Rama yang mempraktekkan wahyu pancagaib hampir setiap saat didapatkan sebenarnya. Hampir setiap saat itu didapatkan, diperoleh keselamatan ini. Namun karena keselamatan ini berbentuk kecil-kecil, jadi tidak terekam. Tidak terekam karena keselamatannya bentuknya kecil. Kalau mendapat keselamatan dalam bentuk besar, lupa. Jadi disadari atau tidak disadari, sejak asma sejati ini dilungguhkan, keselamatan mulai didapatkan dalam segi apapun. Hanya saja karena kesadarannya masih dalam pelatihan, sehingga belum mampu menyadari keseluruhan dari keselamatan yang didapatkannya di setiap saat.
untuk mendapatkan keselamatan yang lebih besar, ya harus melayakkan diri sebagai putra kekudangannya Rama. Kalau ingin lebih nyata keselamatannya, lebih real, lebih realita, nggak samar gitu, ya harus tidak canggung kontorupo, harus tidak canggung kontorupo, minta tambah rezeki, kontorupo tuntun aku, harus tidak canggung lidahnya. Kalau lidahnya masih canggung, kontoruponya diganti Tuhan, kontoruponya diganti Romo, kontoruponya diganti Allah, ya samar. Bentuk-bentuk keselamatannya masih samar, karena masih gengsi kan, menyebut kontoruponya masih gengsi kan. Dan selama kita masih gengsi menyebut kontorupo, sebaliknya kontorupo pun mengalami hal yang sama, gengsi mau menyelamatkan kita itu. Tapi tetap diselamatkan, mungkin maju mundur, tetap diselamatkan. Mungkin maju mundur. Nah, mulai malam ini, karena malam ini saya sudah memberikan pencerahan tentang sebenar-benarnya asma sejati, maka dimulai dari malam ini juga, siapapun panjenengan yang sedang mengkaji diri hakikat hidup ini, ayo berlatih bersama, memuji, menyebut juru selamat pribadi kita sendiri-sendiri. Sampai lidah kita ndak kaku lagi, ndak canggung lagi. Ya, Mak, mikirnya atau meneman. Pikirkan bahwa maksud jati. Matur suwun matur pun Romo. Padahal yang menyelamatkan kontorupo, yang menyelamatkan kontowarno, yang menyelamatkan kanthi rupi atau kanthi warni, matur suwunnya kepada Romo. Piye sampean kuwi? Enggak izin ta? Bahkan yang bisa mijilake Romo itu kontorupo, kontowarno, kanthi rupi, kanthi warni. Matur suwun ning Romo iki ketemu pirang perkara. Romo itu ndak bisa mijilake kontorupo. Romo ndak bisa mijilake kontorupo. Romo tidak bisa mijilake kontowarno, ndak bisa mijilake kanthi rupi, kanthi warni, ndak bisa. Tapi kontorupo, kontowarno, kanthi rupi, kanthi warni iso mijilake Romo. Kuwasa ndi? Hebat mana? Tapi walaupun begitu, dia luar biasa, Mas. Tetap dituruti. Najan to kowe matur suwune karo Romo tetap tak turuti, Bro. Gak izin lah. Toh pada akhirnya kau akan menyadari siapa yang selama ini menyelamatkanmu. Ngono. Kita tidak akan bisa kira-kira. Kita tidak akan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri dengan meletakkan kedua jari di sini. Kalau tidak ada kontorupo, kalau nggak ada jaminan selamat dari kontorupo, kontowarno, orang duwe pemikiran, supaya gak panas kene. Ora bisa mikir tekan kono.
Namun dengan adanya juru selamat itu tadi, awake dhewe iso ngira-ngira bener ning panas iki. Ini kaya gini kok matur nuwun ning Rama. Itu loh sang juru selamat kita. Sampai segitunya. Sang juru selamat kita itu sampai segitunya. Dia berusaha menyelamatkan kereta kencananya itu sampai segitunya loh. Menjaga, memperbaiki kereta kencananya sampai segitunya. Dan itu dia tetap lakukan walaupun yang kita puja Romo, walaupun yang kita terima kasih Romo, dia tetap melakukan itu. Dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Karena dia yakin, karena dia percaya kepada kita, di penghujungnya, pada akhirnya nanti juga akan sadar bahwa semua itu yang melakukan adalah aku. Itu keyakinannya. Dia kekeh di situ. Ben-ben pada akhirnya juga nanti akan sadar bahwa itu yang melakukan aku semua. Sedikit pun dia tidak meragukan kita. Sedikit pun dia tidak pernah mencurigai kita. Itu hebatnya Kanta Rupa, hebatnya Kanta Warna, hebatnya Kanthi Rupi dan Kanthi Warni. Itu hebatnya di situ. Itu sebenarnya kalau kesadaran kita sudah universal, kesadaran kita sudah peka di situ ya. Kesadaran kita sudah sensitif. Ketika menyebut Romo dan ketika menyebut Kanta Rupa atau Kanta Warna, Kanthi Rupi atau Kanthi Warni, ini ada bedanya loh Mas. Ini ada perbedaannya. Kalau kita peka, hanya saja kan kita selalu menganggap biasa. Itu ada perbedaannya. Dan bisa dipastikan lebih mantap ketika lidah kita bergerak mengucapkan Kanta Rupa atau Kanta Warna, Kanthi Rupi atau Kanthi Warni. Karena apa? Karena nyambung. Sebab karena itu motivasi yang diberikan selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, ketika mijil bersabda mengucapkan Kanta Rupa, jangan langsung melanjutkan bacaan mijil. Nah, dari motivasi ini kan jenengan harusnya panjenengan bisa menganalisa betapa pentingnya peran Kanta Rupa atau Kanta Warna, Kanthi Warni atau Kanthi Rupi. Penting banget di situ. Karena dia yang bisa menjadikan. Dialah yang selama ini disebut-sebut sebagai Sang Pencipta. Jadi Kanta Rupa, Kanta Warna, Kanthi Rupi, Kanthi Warni itu adalah Sang Pencipta. Dialah yang bisa menjadikan. Kita bisa hidup di dunia ini atas izinnya. Kita mati juga atas izinnya. Kalau tidak ada izin dengan dia, tidak bisa mati, Mas. Tidak bisa hidup. Semua yang bisa hidup, semua yang bisa mati itu atas izinnya Kanta Rupa, Kanta Warna, Kanthi Rupi, Kanthi Warni. Tanpa izinnya dia gak bisa. Romo saja gak bisa tanpa izin dia. Dalang bisa memainkan wayang satu kotak, tapi dalang tidak bisa merubah karakter wayang satu kotak itu. Jangankan satu kotak, merubah karakternya satu wayang aja tidak bisa dalang itu. Dalang bisa memainkan wayang satu kotak. Satu kotak wayang itu hanya bisa dimainkan oleh satu dalang. Tapi satu dalang ini, bahkan puluhan dalang, tidak bisa merubah karakternya satu wayang, apalagi satu kotak. Itu asma sejati. Mungkin panjenengan pernah mendengar dari seseorang tentang kalimat
Jika engkau mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatimu sedepak. Begitu juga seterusnya. Lah ini hubungan antara aku dan asma sejati. Artinya, kalau kita mencintai asma sejati akan lebih mencintai lagi. Gampangan iki ngono kuwi. Kalau kita menyebut asma sejati 1 kali, asma sejati akan menyebut 10 kali. Nah, kalau nama saya, kalau saya menggunakan wong edan bagu menyebut kontorupa. Kontorupa menyebut wong edan bagu itu 10 kali. Wong edan bagu, wong edan bagu, wong edan bagu. Itu perbandingan ngono kuwi. Perbandingan. Dan asma sejati ini terakhir. Dan asma sejati ini turun di abad terakhir. Turunnya itu di abad terakhir. Enggak dari dulu-dulu. Enggak dari dulu-dulu. Agar supaya asma sejati ini menjadi sang juru selamat seluruh manusia hidup, tanpa ceramah, tanpa diceramai, tanpa diberi ilmu pengertian, tanpa diberi ilmu pemahaman, tanpa diberi ilmu pengetahuan. Namun ketika asma sejati itu dijumenengkan, bisa langsung mendapatkan jaminan selamat. Itu guru besar kita, Eyang Semono Sastro Hadijoyo. Mengorbankan raganya. Bali sampurno maring asal usul sangkan paraning dumadi. Sama seperti yang dilakukan oleh Isa. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kalau Nabi Isa, kalau Yesus tidak mengorbankan wujudnya ketika itu, maka tidak bisa menyelamatkan dalam skala besar. Hanya perorangan saja. Begitu juga sama seperti guru besar kita, Eyang Semono Sastro Hadijoyo. Kalau beliau tidak mengorbankan wujudnya untuk Bali sampurno maring asal usul sangkan paraning dumadi, juru selamat ini tidak mayoritas, tidak universal. Hanya orang-orang tertentu saja. Itu pun harus mendapatkan pencerahan, harus mendapatkan pemahaman, harus mendapatkan pengertian dan pengetahuan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Misal contoh, karena keadaan panjenengan mengkaji tentang ini, sehingganya tidak memiliki banyak waktu. Dan dengan waktu yang sangat singkat itu, asma sejati panjenengan dilungguhkan. Itu sudah dijamin keselamatannya. Itu sudah dijamin. Karena apa? Karena asma sejati panjenengan akan membimbing panjenengan, akan menjadi pelindung panjenengan, petunjuk panjenengan, dan penjamin keselamatan panjenengan. Jadi, mulai malam ini, karena kita sudah sama-sama mengerti, memahami, dan mengetahui, mari kita berlatih bersama menyerukan asma sejati. Lebih seringlah menyerukan asma sejati daripada yang lainnya. Karena penjamin keselamatan panjenengan adalah asma sejati panjenengan, bukan yang lainnya. Yang lainnya itu cuma membantu toh. Membantu asma sejati.
pelakunya adalah asma sejati. Kita bisa hidup di sini atas izin asma sejati. Mereka yang sudah lebih dulu mati juga atas izin asma sejati. Yang senang, yang susah, semua itu atas izinnya. Tanpa izinnya tidak bisa. Nah, dialah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, menciptakan penderitaan, menciptakan kebahagiaan. Semuanya dia yang menciptakan. Pripun? Sesat. Sebelum ada tuntunan atau ajaran-ajaran impor yang merantau ke tempat kita di sini, kita juga awalnya canggung, cedal, nyebut Allah kaku ilate, nyebut Allah ki kaku padha ae. Namun lama-lama kan akhirnya terlatih. Sama, ini juga sama. Ini juga sama. Miliaran jumlah manusia yang hidup di dunia ini, hanya ada 4 juru selamat. 2 untuk para lelaki, yaitu Kontorupa dan Kontowarno, dan 2 untuk para perempuan, yaitu Kantiwarni dan Kantirupi. Walau begitu, kesadaran cinta kasih sayangnya ini memiliki jalan sendiri-sendiri, mempunyai jalan sendiri-sendiri, tidak ada yang sama. Misal contoh, asma sejati saya sama dengan asma sejati panjenengan, yaitu Kontorupa. Namun jalan kesadaran cinta kasih sayangnya berbeda. Selain tentang jalan kesadaran cinta kasih sayang, semuanya sama. Semuanya sama. Artinya, cara membuka gembok ini loh yang berbeda-beda. Caranya membuka gembok ini loh yang berbeda-beda. Hanya itu saja. Selain tentang caranya membuka gembok, ini sama semua. Aslinya kalau panjenengan teliti, panjenengan bisa tahu sendiri. Ketika panjenengan menyebut Romo, aslinya kan gatel dodone jenengan. Romo, aku rantai rokok, rokoknya gak teko-teko tuh, gatel kan aslinya dodone. Anak nggak nyambung, orang nyambung. Oke? Ingat, juru selamat panjenengan adalah asma sejati panjenengan sendiri. Prosesnya, nah itu bergantung lidah panjenengan. Nah kalau lidah panjenengan masih merasa canggung, ya prosesnya canggung. Kalau lidah panjenengan masih cedal, ya prosesnya cedal. Kalau lidah panjenengan masih kaku, ya prosesnya kaku. Kalau sudah seperti itu, ketika kita patrap mijil, kemudian berkehendak mijilake Romo, ketika menyebut Kontorupa atau Kontowarno, Kantirupi atau Kantiwarni, itu harusnya ada rasa dan perasaan rindu. Sehingga
ada syahwat, ada keinginan untuk memanggilnya hingga berulang-ulang kali. Karena memanggil sang juru selamat kita itu adalah suatu kebahagiaan. Rasanya seneng loh. Menyenangkan, membahagiakan. Okay. Namun tentang hal ini panjenengan harus bisa memilah-milah mana Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, mana Rama, mana Kontarupa, mana Kontawarna. Ini jenengan harus bisa menempatkan kesadaran panjenengan. Jangan kau anggap sama semuanya. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono adalah alam semesta seisinya. Artinya sudah ada kan? Sudah ada. Kalau Rama itu roh mono atau roh tunggal, awal permulaan atau awal permulaan. Nah, kalau Kontarupa, Kontawarna, Kanthi Rupi, Kanthi Warni, ini yang mengizinkan semuanya, yang memberi izin, sing wae setempel ning apa wae cedak-cedak. Yang mengesahkan, yang mengesahkan. Artinya Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakra sekalipun, Rama sekalipun tidak akan menerima apapun itu kalau nggak ada stempel dari dia. Dianggap ilegal di stempelnya. Kalau nggak ada stempel dari dia, nggak kenal dia. Sampai-sampai Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono alias alam semesta mau manunggal dengan manusia ini atas izinnya Kontarupa, Kontawarna. Kalau nggak ada izin sama dia nggak bisa. Rama yang merupakan tempat kembalinya seluruh alam semesta, ini siapapun tidak bisa kembali sama dia kalau tanpa stempelnya dari Kontarupa, Kontawarna ini tadi, tanpa izinnya dia. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang bisa bernapas di dunia ini tanpa izinnya dia. Sebelum ini, oke, nggak usah pakai Kontarupa, Kontawarna, Kanthi Rupi, kan nggak usah, nggak perlu izin kan. Tapi sesudah ini harus atas izin dia. Kalau nggak tanpa izin dia nggak bisa. Sesudahnya loh. Kalau sebelumnya oke, sebelumnya, ya. nggak perlu izin kan sebelumnya kok. Nah, sekarang harus izin. Tanah harus ada sertifikatnya. Belajar harus ada ijazahnya. Nikah harus punya. Lahir harus punya. Jadi warga harus punya KTP. Bahkan tidak menutup, bahkan sekarang mulai berlaku kan. Dipendem iki kudu ana surate. Iya enggak? Dipendem iki kudu ana surate.
Apa nih? Oh, kacau tanpa izin dia. Tanpa izin Kontorupo kacau dengan. Dia pengesahnya. Dia yang memberi izin apapun. Tanpa izinnya dia, Romo Kanjeng surat berlaku. Tidak kenal dia. Kamu dari mana ini? Penyusup dari mana ini? Benarkah kamu ciptaanku? Ciptaanku kok orang tondone. Stempelnya di takon balik. Hanya dengan membawa stempel pengesahan ini loh jenengan diburu orang. Wong sing kepengin duwe sertifikat tanah golek jenengan njauh stempel. Itu. Bener. Nih. Kontorupo, Kontowarno atau kanthi rupi, kanthi warni kula nyuwun pengayoman. Canggung kan? Margo kulino nek Romo. Romo yang kulino nek. Kesandung Romo. Sing wae lara. Yang mengizinkan kakimu tersandung itu Kontorupo. Wis disambat Romo iki ketemu pirang perkara. Menyempurnakan Kontorupo, Kontowarno, kanthi rupi, kanthi warni. Eyang Rama Semana Sastra Hadijaya ini meleburkan tubuhnya loh. Ini meleburkan tubuhnya. Sebegitunya beliau melakukan agar supaya juru selamat ini menjadi juru selamatnya seluruh manusia hidup. Jadi nggak sembarangan, dan prosesnya harus dengan ritual, tidak bisa tidak. Artinya tersakral dalam kajian diri hakikat hidup adalah asma sejati. Itu paling sakral. Itu paling sakral. Ketika Kontorupo, Kontowarno, kanthi rupi, kanthi warni mijil, kita tidak kontrol. Yang kita kontrol ketika ngelungguhnya kok dikongkon lungguh, dipaksa lungguh terus dipaksa. Ketika dia mijil kita lost doll itu. Nah, kita lost doll sehingga kita tidak menyadari bahwa yang melakukan itu adalah dia. Ya. Yang melakukan adalah Kontorupo, Kontowarno, kanthi rupi, kanthi warni yang melakukan. Kita tidak bisa menyadari itu. Karena apa? Karena lost doll. Lost doll. Wes sembarang Romo, iya, kabeh Romo. Padahal dia yang melakukan. Nah setelah selesai kita paksa disuruh duduk. Lungguh, iya. Keselamatan dalam bentuk apapun, upaya apapun yang kita lakukan, entah ketika patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, endingnya adalah selamat. Itulah yang kita inginkan. Dan yang menjamin keselamatan kita adalah asma sejati kita. Jangan pernah lupa itu. Bukan Romo, bukan Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, bukan Kanjeng Ibu Sri Sejati, bukan Ibu Bumi Bopo Angkoso, bukan. Dia yang menjamin dan dia yang melakukan. Oke? Ya. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.